Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Yang saya bacakan kali ini bukan berita tapi tulisan, namun ada unsur informasinya terkait dengan perkembangan terkini perekonomian Indonesia, yaitu mundurnya Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio ya. Saya pilih dari sebuah tulisan di Infobank News yang ditulis oleh pemimpinnya, Mas Eko Supriyanto, Chairman Infobank Media. Judul tulisannya, Independensi BI Tinggal Kenangan. Mengapa Gubernur BI mendadak mundur? Ditayangkan hari ini, Senin 27 Juli, setengah 10 pagi ya. Ini ada gambar Pak Eko. Nah, tulisannya dimulai dengan kalimat, tiada guru di langit, tidak ada hujan badai di pasar uang. Tiba-tiba saja Peri Warjio lengser. Bukan karena habis masa jabatan, bukan pula karena penyakit seperti Hotman Paris Hutapea atau Nanik Esdeang yang menggerogoti tubuh. Ia dikabarkan dipaksa mengundurkan diri. Cerita ini persis ketika memaksa petinggi otoritas jasa keuangan yang narasinya dianggap gagal menangani rontoknya pasar modal. Paragraf pertama Pak Eko sudah menginterpretasikan peristiwa ya. Jadi ini kita juga harus garis bawah. Ini adalah tafsiran Pak Eko sehingga kita ya ikut memahaminya aja ya. Ini beritanya adalah Pak Parjo mengundurkan diri. Tapi kalau menurut Pak Eko ini agak beda. Ini beda dengan Hotman dan Nanik Esdeang yang karena alasan sakit, lalu ini mirip dengan OJK dulu yang mundur tapi dipaksa sebenarnya, jadi gitu ya. Nah, tulis lebih lanjut oleh Pak Eko, didesak dipanggil secara halus untuk meletakkan jabatan Gubernur Bank Indonesia yang seharusnya dijaga sekuat karang di tengah samudera. Drama istana kembali digelar. Kali ini panggungnya bukan parlemen, melainkan kantor tempat rupiah dijaga, konon dengan independensi yang disucikan undang-undang. Alibi resmi sudah disiapkan, rupiah terus terperosok, cadangan terkuras, dan suku bunga sudah dinaikkan. Peri dinilai gagal mengendalikan nilai tukar. Di ruang-ruang redaksi dan obrolan warung kopi elit, sinyalemen ini disebar bak benih yang ditabur di tanah gersang, tak akan tumbuh, tetapi cukup untuk menciptakan ilusi bahwa ada yang bertanggung jawab. Kembali ini Pak Eko mengkaitkannya dengan rupiah yang masih terus melemah, sekurang-kurangnya tidak bisa menguat ya, cadangan bisa terkuras, suku bunga sudah dinaikkan, jadi gagal lah dalam narasi ini. Itu yang akan berkembang menjadi penyebab kenapa dia mundurkan diri, kurang lebih begitu. Lalu ditulis lebih lanjut, Gubernur BI dijadikan tumbal dari kegagalan struktural yang akarnya jauh lebih dalam daripada sekadar salah menghitung suku bunga jika itu dianggap salah. Dan pasal-pasal pun sudah disiapkan oleh Undang-Undang P2SK Amandemen 2026 yang memperbolehkan mengevaluasi Gubernur BI, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Jadi Pak Eko menafsirkan persiapan peristiwa seperti ini sudah ketika ditetapkannya Undang-Undang P2SK ya, yang amandemen, yang memperbolehkan Gubernur BI, OJK, dan LPS itu dievaluasi. Tapi memang kelihatannya belum memakai pasal itu, tafsiran saya ya, karena ini mengundurkan diri. Tapi kalau tidak mundur kira-kira begitu ya, dia akan digunakan pasal itu untuk dievaluasi. Toh ujungnya juga terpaksa mundur. Kira-kira gitu tafsirannya Pak Eko ini. Ada sumber-sumber membisikkan kepada mengapa Peri mendadak mundur. Ada tukang kompor yang membuat Peri dipaksa harus mundur, dan Peri pun memilih mundur daripada dievaluasi oleh DPR. Nah itu kan tadi seperti saya kata tadi. Atau di KPK ya, karena kasus CSR-nya yang masih belum selesai itu, yang dijadikan alat sandera pemerintah kepada sebab hampir tak ada alasan objektif Peri Warjio harus mundur. Itu penafsiran Pak Eko, dan memang saya harus mengakui yang dia sebut tadi kopi di warung-warung elit, kita para ekonom juga bincang-bincang ya tentang hal ini pagi hari ini di hampir semua WAG ekonom ya. Mari kita bongkar teater kebijakan ini, Kak, tulis Pak Eko lebih lanjut. Sejak kapan stabilitas rupiah semata-mata menjadi urusan satu orang Peri Warjio di Gedung Tamrin? Rupiah melemah bukan
hanya karena Perry lupa memutar tombol moneter, ada badai global, suku bunga tinggi dengan arah baju, perang dagang, tegangan geopolitik, ya kira-kira begitu ya alasannya. Jadi nggak mungkin itu mestinya. Ada pula badai lokal bikinan sendiri, proyek-proyek mercusuar yang haus impor besar-besaran menggerus cadangan devisa. Kebijakan hilirisasi memaksa negeri ini mendatangkan mesin, komponen, dan bahan baku dari luar dengan mata uang asing. Neraca perdagangan meringis. Jadi kan kira-kira dengan begitu masa itu tanggung jawabnya Pak Ferry? Ya gitu ya. Lalu siapa yang menanggung beban? Siapa yang harus menjelaskan bahwa kapal besar bernama Indonesia ini bocor bukan hanya karena nahkoda BI, melainkan karena arsitek pelayaran di atas geladak utama tak mau mengakui bahwa layar yang dipasangnya terlalu lebar untuk angin yang ada. Pemerintah lihai memainkan narasi. Ketika rupiah menguat sesaat itu karena kinerja fiskal yang cemerlang. Ya, kemarin kan sempat menguat hampir sampai 17.600 ya. Ketika rupiah limbung, BI dijadikan kambing hitam. Pola ini sudah basi. Seperti ritual tahunan petani yang menyalakan hujan ketika panennya gagal, padahal benihnya sendiri sudah busuk sebelum ditanam. Istana ingin perahu BI mendayung sesuai arah angin politiknya. Dayung harus irama dengan irama populis, suku bunga rendah, kredit longgar, subsidi energi membengkak, belanja bansos bertebaran. Siapa yang menentang akan disingkirkan dengan surat sakti panggilan tertutup. Bukan lagi surat berisi ancaman berdarah, melainkan tekanan yang dibungkus bahasa diplomasi tingkat tinggi. Jadi kira-kira tafsirannya Pak Eko ini karena kebutuhan untuk memaksa BI melakukan kebijakan-kebijakan tertentu mengiringi soal terkaitnya dengan belanja pemerintah ya, fiskal ya. Nah, jadi seperti itulah tafsiran Pak Eko ini, Pak penulis ini. Nah, dikatakan lagi lebih lanjut oleh penulis, inikah roh reformasi yang kita bela mati-matian pada 1998. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang BI disusun dengan semangat menyucikan independensi Bank Sentral. Lembaga ini digadang-gadang menjadi benteng terakhir yang tak boleh dimasuki prajurit politik. Gubernur BI hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme ketat, melanggar undang-undang, terbukti pidana atau berhalangan tetap, itu ya. Bukan karena dianggap tidak cakap oleh segelintir elit yang selera kebijakannya lebih sering berubah daripada arah mata angin musim pancaroba. Tapi sekarang independensi itu menguap seperti kapas yang bertebaran di berbagai politik. Undang-undang tinggal fosil hukum, patung Garuda masih berdiri gagah namun cakarnya telah dipotong. Nah, penulis melanjutkan lagi, Perry Warjo boleh jadi bukan gubernur yang sempurna. Setiap bankir sentral punya kelemahan, namun menggusurnya di tengah jalan dengan alasan nilai tukar adalah presiden yang mengerikan. Ini mengirim pesan ke pasar. Nah, di sini tulisan penulis ini bergeser ya, dari menafsirkan peristiwa yang sedang terjadi, kekhawatiran akan dampaknya pada pasar, gitu kurang lebih gitu. Ini kan jadi mengerikan kata dia, instrumen moneter jadi bisa diintervensi kapan saja, jadi hanyalah kepanjangan tangan istana. Jadi pesan yang dikirim jadi begitu menurut penulis. Kredibilitas adalah nyawa bank sentral, kredibilitas itu wafat, rupiah bukan hanya akan melemah, melainkan akan sekarat tanpa ada yang bisa menolong. Ini tafsiran penulis ya, pasar tidak bodoh. Mereka bisa membaca jika seorang gubernur bisa dijatuhkan karena tekanan politik, maka kebijakan BI selanjutnya akan selalu tunduk pada suara yang paling keras di lingkar kekuasaan, bukan pada hitungan neraca dan proyeksi inflasi. Sederhananya bukan atas pertimbangan-pertimbangan indikator ekonomi khususnya yang menjadi tanggung jawab suatu bank sentral. Ya, di sini dicontohkan neraca, berarti yang dimaksud dengan neraca terutama sekali adalah neraca eksternal ya. Nah, yang mengaitkan dengan devisa dan proyeksi inflasi. Inflasi kan yang ditegaskan jelas oleh undang-undang. Sebelum amandemen, setelah amandemen ada tambahan-tambahan dikit. Ini soal demokrasi ekonomi kata penulis, yang berubah menjadi demokrasi selera penguasa. Dulu kita merdeka dari tirani politik. Kini kita dikangkangi oleh tirani kepentingan dan seterusnya. Jadi ini sudah bergeser analisisnya ke arah politik ya. Penulis mengkhawatirkan tirani politik ya.
Jadi dia menekankan independensi BI itu bukan sekedar jargon agar bank sentral bisa bertingkah sewenang-wenang, ini pagar gitu. Agar moneter tidak dijadikan pelacur fiskal. Bahasanya keras ya Pak Eko ini penulis ini, tapi substantifnya memang ini yang banyak diungkapkan oleh ekonom-ekonom ya. Ini kenapa moneter yang mestinya mendampingi, ngerem di waktu-waktu tertentu ikut mendukung, di waktu-waktu lain justru mencegah agar fiskal tidak ugal-ugalan gitu ya. Ini malah diruntuhkan. Jadi maka kebijakan uang akan mengalir bukan ke sektor produktif, melainkan ke proyek-proyek yang melegitimasi kekuasaan menjelang pemilu. Udah dibawa ke sana nih oleh penulis. Yang mendapat durian runtuh dari drama ini, drama mundurnya ini ya kira-kira, bukan petani, bukan buruh, bukan pelaku usaha kecil, mereka yang memiliki akses langsung ke pusat kuasa lah gitu. Suku bunga bisa dipaksa turun agar kredit investasi besar kembali mengalir. Jadi buat penulis, kalau nanti habis ini suku bunga turun, itu bukan kepada petani, bukan kepada pelaku usaha kecil, tapi usaha besar. Rupiah boleh lemah, toh eksportir sumber daya alam yang besar terafiliasi lingkaran, dan seterusnya. Ini penafsirannya. Sementara rakyat kecil menanggung ongkosnya, harga pangan membumbung, tabungan tergerus inflasi, dan seterusnya ya. Nah, apa yang terjadi di Tamrin? Tamrin ini tempat kantor Bank Indonesia, gema dari kecenderungan otoritarianisme yang menyamar sebagai efisiensi. Jika diaminkan, maka ke depan semua lembaga pengawas, semua benteng independen akan diperlakukan sama. Itu disebut-sebut di berikutnya KPK, tunggu giliran Mahkamah Konstitusi, kembali ke masa kelam, dan seterusnya ya. Saya ringkaskan aja karena ini sudah menegaskan pendapat-pendapat penulis di atas tadi. Nah, masuk kita ke paragraf siapa penggantinya menurut sumber Infobank, karena Pak penulis ini adalah pemimpin Infobank Group, orangnya sudah disiapkan lama. Ya, yang selalu menyalahkan BI karena rupiah rontok. Bahkan ketika rupiah jebol, berapa nama itu hampir jadi gubernur BI. Bahkan Peri Warjio sudah dipanggil oleh orang kuat di DPR, meski kabar pemanggilan itu dibantah oleh orang kuat itu. Hanya disebut posisi Peri sebagai gubernur BI. Ya. Kurang lebih begitu, kita tidak tahu siapa nanti yang mengganti. Tapi tentu dari cerita ini merujuk ke satu nama ya. Saya sebagai ekonom tentu mendengar juga itu, tapi kita karena penulis tidak menyebut namanya ya silakan ditanyakan ya, dicek ya. Nah, sementara ini pengganti sementara itu Bu Destri ya, dari Deputi Gubernur ya, dan sudah disetujui. Nah, kita ditutup tulisannya, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Peri Warjio selama menjadi Gubernur BI. Apalagi kebijakan BI selalu disalahkan, menaikkan suku bunga salah karena akan menghancurkan sektor real, lalu intervensi pasar disalahkan karena cadangan devisa berkurang, lalu BI juga tidak boleh menaikkan suku bunga dan intervensi dan seterusnya lah. Nah, dan jika Ketua OJK dan Gubernur BI, OJK sudah kan mundur, tentu sektor keuangan sudah disebut darurat. Jelas ini sinyal buruk bagi pasar keuangan yang sedang menuju pemulihan. Itu pendapat penulis Pak Eko sebagai pimpinan Infobank Group ya. Ini adalah pendapat sah ya, dia menyampaikan ini, dan tinggal kita para pemirsa saya ini juga ikut mencari-cari informasi dan mencocokkan apakah pendapat penulis ini cukup beralasan.